wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dewi Karini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat, akan melangsungkan percakapan pra-observasi yang merupakan aksi nyata dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada hari ini saya bersama dengan rekan sejawat saya bernama Bu Lucy Mirawati. Ya Bu, apa kabar Bu? Baik Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Nanti Ibu akan melakukan observasi praktek pembelajaran ya. Nah sebelumnya nanti ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi, di mana nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu terkait dengan perencanaan pembelajaran atau proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Dan percakapan pra-observasi ini yang saya lakukan terhadap Ibu bertujuan agar Ibu lebih siap, ready dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti ya Bu. Ya, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang nanti Ibu ingin capai dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai nutrisi yang ada pada makanan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis organ-organ pada sistem pencernaan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian area pengembangan apa yang memang nanti Ibu Lucy tekankan dalam proses pembelajaran tersebut? Setelah melakukan refleksi pada pembelajaran saya ini, beberapa siswanya terlihat kurang aktif, kurang bersemangat ketika sedang belajar. Maka area pengembangan yang ingin saya tekankan di sini adalah keaktifan dan motivasi belajar siswa di dalam pembelajaran IPA. Jadi anak-anak memang kurang aktif ya dalam pembelajarannya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan area tersebut ya. Kemudian ini Bu, berkaitan dengan model pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti apa Bu? Model pembelajaran yang saya pakai rencananya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, dimulai dari orientasi masalah, kemudian mengkondisikan siswa belajar bentuk kelompok, kemudian siswa melakukan penyelidikan bersama, kemudian siswa menguji hasil diskusi kelompok atau mengevaluasinya, kemudian yang terakhir memberikan kesimpulan. Jadi ada 5 atau 6 langkah ya Bu dalam PBL, Project Problem Based Learning ya. Kemudian strategi pembelajaran apa Bu yang nanti Ibu ingin terapkan dalam mendukung proses pembelajaran? Strategi pembelajarannya menggunakan strategi TIPEC ya, memadukan teknologi TIK ke dalam pembelajaran. Jadi media yang pembelajaran yang saya pakai nanti menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, bervariasi, juga ada alat peraga. Jadi ada teknologi dan ada alat peraga seperti itu ya Bu ya. Kemudian proses penilaian Bu di akhir nanti gimana prosesnya? Penilaian yang saya lakukan nanti ada satu, penilaian lisan, tanya jawab, refleksi dengan siswa. Yang kedua ada kuis tertulis evaluasi sebanyak 10 soal. Jadi ada dua ya Bu ya, kuis dan evaluasi bentuk soal seperti itu ya. Kemudian sasaran kelasnya di kelas berapa? Rencananya saya mengajar di kelas 8 dan waktunya tanggal 29 Agustus. Hari Kamis, besok ya Bu ya? Iya besok. Nah itu tadi beberapa pertanyaan yang saya sudah ajukan ke Ibu terkait dengan percakapan pra-observasi. Semoga nanti dalam pelaksanaan praktek pembelajarannya Ibu lebih baik dan tujuan pembelajarannya kita harapkan tercapai seperti itu ya Bu. Baiklah, demikianlah tadi percakapan yang saya lakukan dengan Bu Lucy dalam percakapan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman guru penggerak, hari ini saya bersama Bu Lucy akan melakukan aksi observasi praktik pembelajaran yang sebelumnya sudah kita lakukan kegiatan sebelumnya, yaitu pra-observasi.
Bu Lucy siap ya hari ini? Siap, insya Allah. Siap melaksanakan praktik observasi. Terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Senang? Semangat? Semangat. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, supaya kita lebih bersemangat, Ibu mau melakukan sedikit ice breaking ya. Siap-siap ya. Tepuk 1, tepuk 3. Kurang konsentrasi. Harusnya cepat ya. Tepuk 3 tuh. Gitu ya. Tepuk 2. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Baik, anak-anak melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Materinya masih sama, yaitu tentang sistem pencernaan. Ya. Sudahkah kalian sarapan pagi ini? Sudah. Pakai apa? Siska pakai apa? Pakai telur. Apa Angel pakai? Pakai nasi. Alan pakai tempe ayam. Heru pakai? Gak sarapan hari ini? Oh, gak sarapan. Ibu tadi sarapan pakai nasi sama telur. Oke, Ibu ada sedikit kuis di pagi ini. Nah, coba kalian perhatikan. Ini soal benar atau salah ya. Nasi, ubi, kentang, singkong adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Kira-kira benar atau salah? Oke, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Oke, kemudian tenggorokan adalah salah satu organ pencernaan manusia. Siapa yang jawab benar? Siapa yang jawab salah? Masih tidak ada yang menjawab. Oke, pertanyaan terakhir. Sari-sari makanan diserap tubuh melalui usus halus. Coba ini benar atau salah? Siapa yang jawab benar? Siapa yang jawab benar? Gak semuanya. Oke. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari ya materi tentang nutrisi makanan dan organ-organ dalam sistem pencernaan sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Karena pertanyaan tadi masih kita belum tahu benar salahnya. Oke. Tujuan pelajaran yang harus kita capai yang pertama adalah mengidentifikasi macam-macam nutrisi atau nilai gizi dalam makanan. Kemudian yang kedua, menganalisis organ-organ pencernaan dan fungsinya. Kemudian alur atau langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah orientasi masalah. Ya tadi masalahnya tadi ya di awal yang tadi ya. Yang kalian belum ketahui benar salahnya. Kemudian yang kedua membentuk kelompok. Yang ketiga diskusi kelompok. Yang keempat presentasi. Yang kelima kuis atau evaluasi. Paham? Oke, ini pembagian kelompoknya. Sudah membentuk kelompok? Sudah ya, sudah sesuai ya Nak ya dengan pembagian kelompoknya. Baik, sekarang Ibu bagi LKPD-nya, lembar kerja untuk kalian selesaikan dalam kelompok ya. Nanti kalian berdiskusi dengan anggota kelompok.
beban kerja peserta didik, nanti kalian boleh menjawab dengan cara membaca dulu sumber bacaan di LKS yang ini yang sudah kalian dapatkan, dan juga nanti Ibu mau menampilkan sedikit video. Jadi kalian amati, kalian dengarkan, kalian pahami jawabannya. Kemungkinan juga ada dalam di video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Silahkan dicermati videonya. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi IPA Biologi mengenai sistem pencernaan. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa untuk yang belum subscribe ya channelnya, klik loncengnya, like videonya, dan share pada teman-teman kalian semuanya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan semua aktivitas dalam kehidupannya. Untuk bekerja, untuk bermain, berbicara, bahkan untuk semua proses metabolisme, reaksi kimia dalam tubuh, dan juga untuk proses pertumbuhan. Dari manakah energi tersebut kita peroleh? Energi tersebut tentu saja kita peroleh dari nutrisi atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jika kalian pernah mendengar kata-kata makanan bergizi, maka bergizi itu artinya adalah makanan yang mengandung zat-zat yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja fungsi zat makanan tersebut? Yang pertama adalah sebagai sumber energi, yang kedua untuk memicu proses pertumbuhan, yang ketiga untuk mengatur metabolisme, dan yang keempat untuk mengganti sel-sel yang rusak. Apa saja sih zat-zat makanan yang kita butuhkan? Ada beberapa macam zat makanan yang kita butuhkan ya adik-adik. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga lemak, dan yang keempat adalah vitamin dan mineral. Setiap zat makanan tersebut memiliki fungsinya masing-masing untuk tubuh kita. Nah, apa saja sih fungsi mereka masing-masing? Yuk kita bahas setelah ini satu persatu fungsi-fungsi dari zat makanan tersebut. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama dalam tubuh kita. Karbohidrat terbagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, kentang, gandum, singkong, dan lain sebagainya. Karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida. Monosakarida ini hanya terdiri dari 1 molekul gula saja. Biasanya memiliki rasa yang manis, contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Berikutnya adalah disakarida yang merupakan ikatan 2 monosakarida. Jadi setiap disakarida memiliki 2 bungkus gula. Contohnya adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Selanjutnya, karbohidrat yang paling kompleks adalah polisakarida. Polisakarida memiliki lebih dari 2 bungkus gula, jadi merupakan ikatan gula-gula yang membentuk rantai. Contohnya adalah selulosa, glukogen, dan amino. Zat makanan yang berikutnya adalah protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh kita untuk menggantikan sel-sel yang rusak serta menjadi sumber energi alternatif jika sudah tidak ada karbohidrat dalam tubuh kita. Protein adalah makromolekul yang tersusun atas asam amino. Sumber protein ada yang dari hewan maupun tumbuhan. Yang sumber hewan disebut protein hewani, jika bersumber dari tumbuhan disebut protein nabati. Zat makanan yang berikutnya adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan serta untuk menjaga panas tubuh supaya tubuh kita tetap hangat. Lemak terbagi
menjadi dua jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Bagaimana caranya membedakan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh? Lemak jenuh adalah lemak yang cair pada suhu kamar, contohnya adalah minyak sayur. Sementara lemak tak jenuh adalah lemak yang bentuknya padat jika berada pada suhu kamar. Contoh lemak tak jenuh adalah mentega dan keju. Nah, untuk menguji keberadaan zat makanan dalam suatu makanan, kita bisa melakukan uji zat makanan. Ada beberapa macam uji zat makanan, seperti di tabel di bawah ini. Yang pertama adalah uji Lugol. Tes Lugol dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya amilum dalam suatu makanan. Jika hasilnya biru tua atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum. Yang kedua, uji Biuret untuk menguji ada atau tidaknya protein dalam suatu makanan. Jika hasil ujinya menghasilkan warna ungu, maka makanan tersebut positif mengandung protein. Kemudian ada pula tes glukosa, yaitu Benedict. Dengan meneteskan Benedict, ketika dihasilkan warna merah bata, maka makanan tersebut positif mengandung glukosa. Lalu untuk menguji ada atau tidaknya lemak, kita bisa menggunakan kertas. Jika kertas menjadi bening, berarti makanan tersebut mengandung lemak. Selain zat-zat makanan yang dicerna di dalam tubuh, ada pula zat makanan yang tidak perlu dicerna dan dapat langsung diserap oleh tubuh kita, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur metabolisme. Jika metabolisme kita lancar, maka kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Ada dua kelompok vitamin, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin B, C, dan H. Sementara vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama akan kita bahas adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, terdapat pada wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan lain-lain. Sementara vitamin B berfungsi untuk menjaga tulang dan gigi, terdapat pada jamur, ikan, telur, susu. Vitamin E berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit, terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Serta vitamin K untuk pembentukan sel darah merah, terdapat pada sayuran hijau. Selanjutnya ada tabel vitamin yang larut dalam air. Adik-adik bisa baca di sini. Vitamin B terbagi lagi menjadi B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Sebagian besar fungsi vitamin B adalah untuk menjaga proses metabolisme, terdapat pada gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Vitamin H berfungsi untuk mengatur metabolisme energi, terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Sementara vitamin C menjaga daya tahan tubuh, biasanya ada pada sayuran hijau dan buah-buahan. Berikutnya ada pula mineral. Mineral ada beberapa macam yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Ada kalsium yang berfungsi untuk membentuk tulang, gigi, serta mengatur kerja otot dan saraf. Sumber kalsium adalah telur, sayuran hijau, kedelai, dan susu. Kemudian ada pula fosfor yang membantu proses kontraksi dan relaksasi otot serta untuk membentuk tulang dan gigi. Terdapat pada daging, gandum, dan keju. Lalu ada pula potasium yang mengatur keseimbangan air di dalam sel, terdapat pada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Ada pula sodium atau natrium yang menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh kita dan mempercepat penghantaran impuls. Terdapat pada daging, susu, keju, garam, serta wortel. Selanjutnya besi atau Fe, bahan utama yang menyusun hemoglobin dalam sel darah merah. Terdapat pada daging merah, kacang, bayam, dan telur. Selanjutnya ada pula yodium yang merupakan salah satu unsur penyusun hormon tirosin dan untuk merangsang proses metabolisme, terdapat pada ikan laut dan garam beriodium. Ada pula zinc yang berfungsi untuk mengatur kekebalan tubuh, terdapat pada kacang-kacangan dan bambu. Berikutnya yang juga tidak kalah penting tentu saja air. Bayangkan jika kita makan tanpa air. Manusia tidak bisa hidup tanpa air karena 72% bagian dari tubuh manusia adalah air. Sebaiknya manusia minum air 8 gelas per hari. Air bisa kita peroleh tidak hanya dari air minum loh, tapi juga bisa dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Apa fungsi air dalam tubuh kita? Mengapa air begitu penting? Karena air berfungsi sebagai zat pelarut dan mengkatalis semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Selanjutnya, fungsi air yang berikutnya adalah untuk membentuk sel dan cairan tubuh. Seperti yang tadi kakak bilang, 72% tubuh manusia terdiri dari air. Selanjutnya, air juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita agar tidak terlalu panas karena proses metabolisme. Air juga berfungsi sebagai pelumas tubuh. Berikutnya,
ketemu lagi dengan Kak Febri, masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem pencernaan. Kalian sudah lihat kan video sebelumnya? Nah, video kali ini adalah lanjutan dari sistem pencernaan part 1. Kali ini kita akan bahas mengenai organ pencernaan dan gangguan-gangguannya. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channelnya, klik loncengnya, lalu like videonya, dan share kepada teman-teman kalian semuanya, supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Proses pencernaan pada dasarnya terbagi menjadi 4 tahap. Apa saja 4 tahap tersebut? Yang pertama adalah ingesti. Ingesti adalah proses di mana kita memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Kemudian setelah ingesti dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu digesti, di mana makanan yang sudah kita punya di dalam mulut akan dicerna oleh organ-organ pencernaan kita. Untuk apa dicerna? Karena pada tahap yang ketiga, yaitu absorpsi, sari-sari makanan hasil pencernaannya akan diserap. Setelah itu, sisa atau ampas pencernaan akan dibuang melalui proses defekasi lewat lubang anus. Nah, jika dibedakan berdasarkan prosesnya, jenis pencernaan ada 2 macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apakah perbedaan antara keduanya? Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi di mulut sewaktu makanan dikunyah dan dihancurkan. Jadi, pencernaan dan pemeliharaan jaringan. Contoh makanan ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan, udang, tahu, dan tempe. Bagaimana? Betul ya, protein ini adalah sumber energi yang mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Ada yang mau menambahkan contoh dan lain dari protein? Ikan, udang, telur, kacang-kacangan, tahu tempe, ikan, udang, cumi, lobster, dan lain sebagainya. Daging, ayam juga mengandung protein, dan sapi juga mengandung protein. Lanjut. Vitamin. Pagi dulu sih ya, kemarin tadi ini sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas ya, tentang mata pelajaran apa ya Bu? Sebenarnya materinya? Materinya tentang makanan dan sistem pencernaan manusia, submaterinya nutrisi dan organ pada sistem pencernaan manusia. Setelah saya mengamati proses pembelajaran yang dilakukan, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin bertanya dulu dengan Ibu ya, terkait praktik observasi tersebut. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik observasi tersebut? Perasaan saya ya senang, bahagia, karena setelah melakukan pembelajaran ternyata siswa saya sudah mulai aktif di kegiatan pembelajaran yang sebelumnya masih banyak yang pasif, masih banyak yang malu-malu untuk bertanya, banyak yang malu-malu untuk mengungkapkan pendapat. Alhamdulillah setelah pembelajaran hari ini anak-anak sudah mulai terlihat berpartisipasi dan pembelajaran sudah berpartisipasi pada siswa. Jadi perasaan Bu Lucy senang dan puas gitu ya adanya peningkatan aktivitas belajar anak dan motivasi anak dalam belajar ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana proses pembelajaran kemarin itu gimana Bu di dalam kelas itu anak-anak? Dari segi aktivitas belajar mengalami peningkatan, anak yang dulunya pasif cenderung pendiam, terus malu untuk menyatakan pendapat, malu untuk bertanya. Setelah pembelajaran kemarin terlihat bahwa lebih dari separuh anak itu sudah terlihat aktif, bekerja sama dalam kegiatan kelompok mengerjakan LKPD, aktif menjawab pertanyaan, aktif juga bertanya kalau ada kesulitan, dan sudah percaya diri saat presentasi diskusi kelompok. Ya Bu, kemarin Ibu
menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan dalam penerapan model pembelajaran tersebut, gimana Bu? Apakah berjalan dengan runtut dan semua sintak itu ada atau seperti apa Bu? Selama saya pembelajaran PPL ini, alhamdulillah semua sintak atau langkah-langkah pembelajarannya sudah terselesaikan, tidak ada kendala yang berarti lah dalam pembelajaran. Jadi semua sintak itu sudah terpenuhi dan Terpenuhi, terlaksanakan. terlaksana ya Bu? Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah hambatan yang Ibu Lucy alami dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau hambatan yang berarti tidak ada ya, cuman waktu mau memutar video pembelajaran ya ada kendala sedikit karena di sekolah sini kan memang susah sinyalnya, jadi untuk memutar video pembelajaran agak loading sedikit, tapi itu bukan menjadi kendala yang berarti. Jadi cuma hambatan yang terkait sinyal ya Bu, Iya. bisa teratasi Ya, gitu tidak bisa ya. teratasi. Pertanyaan terakhir, solusi apa yang Ibu lakukan terkait hambatan yang Ibu temui? Oh, dalam menggunakan media pembelajaran, saya sebaiknya mendownload dulu dari rumah video-video yang terkait dengan pelajaran saya supaya ketika di sekolah tidak terjadi loading yang lama saat memutar video di YouTube. Jadi terkait teknis ya Bu ya. terkait. Ya, jadi memang kemarin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait pasca observasi dan sama sih Bu hasil yang saya amati kemarin. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat berjalan dengan baik ya, sistematis sesuai dengan modul ajar yang memang Ibu sudah buat. Kemudian memang tidak ada kendala berarti ya. Kemarin juga anak-anak cukup antusias dengan video pembelajaran atau media pembelajaran yang dipakai. Jadi hal tersebut meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran ini. Tadi cukup sekian percakapan pasca observasi ini. Saya berharap Ibu Lucy bisa terus memperbaiki diri dan kualitas pembelajaran di kelas sehingga memang pembelajaran yang kita lakukan ini memang bermakna dan berpusat pada guru. Ya, cukup sekian ya Bu Lucy ya. Semoga Ibu Lucy dalam keadaan sehat terus. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.